Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, pada kesempatan kali ini perlu saya menyampaikan kenapa kelompok Ba'alawi harus tes DNA. Kenapa kelompok Ba'alawi harus tes DNA? Kami berikan referensi bantahan yang receh. Kenapa receh? Sudah umum kita dengar bersama, sehingga menuntut kelompok Ba'alawi melakukan tes DNA demi menjawab tantangan kebenaran, terutama di kaum Nahdiyin. Sahabat muslim dimanapun berada, seluruh warga Nahdiyin khususnya umumnya umat muslim Indonesia bahkan dunia, dengan mengetahui referensi ini mengharuskan kelompok Ba'alawi atau Habaib Indonesia melakukan tes DNA, maka kita sebagai umat muslim itu bisa mengambil jalan yang benar di dalam berakidah. Contoh yang pertama ini contohnya. Sayyid Zulfikar berulang kali mengatakan bahwa secara internasional zuriat Nabi itu sudah melakukan tes DNA. Bisa dikonfirmasi pada beliau. Dan lagi, secara internasional zuriat Nabi atau keturunan dari Nabi Muhammad itu sebutannya adalah Sayyid atau Syarif, Sayyidah atau Syarifah. Bukan Habaib, bukan Habib. Habib ini yang ada di Indonesia dan Yaman saja. Jadi dengan kelompok Sayyid Syarif ini sudah melakukan tes DNA, untuk apa? Habaib Ba'alawi takut tes DNA. Tidak usah mencari dalil pembenaran untuk tidak melakukan tes DNA. Dengan tes DNA aman sudah. Kembali lagi, kitab nasab bisa saja diperdebatkan dengan argumen yang kuat masing-masing antara keduanya. Lain kalau ada musuheh, penengah, pembenar di antara keduanya. Jadi kembali lagi, secara internasional, Sayyid Syarif sudah melakukan tes DNA. Dan sebutannya ya Sayyid, atau Sayyidah, atau Syarif, atau Syarifah. Ini makanya lakukan saja tes DNA. Biar sama dengan mereka. Masa mereka semua keliru, hanya Anda aja yang benar, semacam itu. Yang kedua, yang menuntut Habaib ini harus tes DNA untuk memilah kalau memang di kelompok Habaib ini ada yang keturunan Rasul. Mana itu Habib yang asli keturunan Rasul atau oknum Habib. Untuk di Indonesia ini ya. Karena ada fitnahan atau postingan video ini yaitu terkait dengan polemik jual beli nasab. Bukankah video ini sudah viral? Seseorang yang telah mengaku jual beli nasab jangan hanya dibantah dengan video juga. Harusnya orang yang berbicara itu bawa ke pengadilan bila tidak bisa membuktikan, karena ini masalah nasional. Maka dari itu untuk memilahnya, lakukanlah tes DNA biar ketemu mana Habib yang keturunan Rasul, mana Habib yang tidak. Ya takutnya kedua-duanya tidak keturunan Rasul semuanya, sebagaimana yang selama ini
terbukti di kelompok lain bahwa seperti Najwa Shihab, Quraisy Shihab itu ternyata bukan gen Arab terbesarnya, tapi gen non-Arab. Kalau non-Arab, memang Rasulullah itu adalah bangsa Arab. Kan berarti bukan seperti Najwa Shihab itu bukan bangsa Arab keturunannya, bangsa lain istilahnya. Tuh. Jadi jual beli nasab ini takutnya ternyata mereka ini semua dulu hasil dari jual beli. Untuk membuktikan itu, lakukanlah tes DNA sebagaimana Habib Rizik Shihab pernah menyarankan tes DNA dengan mengambil sampel dari rambut Rasulullah. Ternyata tidak sejauh itu. Cukup melakukan tes DNA untuk menemukan golongan. Golongannya itu ke G apa C, yang semacam itu hasil tes DNA-nya. Kalau G berarti bangsa Arab, kalau C bisa bangsa Yahudi atau sebaliknya. Itu yang menuntut harus tes DNA. Dan yang ketiga, yang dituntut untuk tes DNA adalah ini. Ulama Arab Saudi menjabarkan tentang nasab Ba'alawi yang ternyata bukan keturunan bangsa Arab. Jadi Ba'alawi ini katanya ulama Saudi Arabia bukan bangsa Arab, berarti bukan keturunan Nabi. Tes DNA saja, masuk bangsa Arab apa enggak, semacam itu. Tidak usah takut demi kebenaran semuanya, semacam itu. Karena apa? Kami pun ingin ikut yang benar. Kalau memang habaib benar, tidak usah ragu-ragu, saya pun akan ikut. Tapi kali ini kan secara bukti akal sehat sebagai seorang Muslim, itu kebenaran ada pada kelompok yang masih mengatakan bahwa Habib Indonesia adalah atau Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Karena ini penting, wajib disuarakan sampai ada bukti-bukti yang lebih baik. Nih, yang dari ulama Saudi. Lantas selanjutnya yaitu yang ini. Subhanallah, mengejutkan. 100% keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasil tes DNA 99% valid bahwa Kiai Haji Hasan Genggong terbukti keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti beliau ini benar-benar keturunan Rasul. Dengan cara tes DNA Kiai Haji Hasan Genggong. Real. Maka kelompok Ba'alawi lakukan saja. Lakukan tes DNA demi menjawab semua kerancuan-kerancuan yang terjadi. Dan bagi seluruh umat muslim khususnya Nahdliyin yang selama ini dikuasai oleh kelompok habaib, menurut kami janganlah hati kalian di dalam mengabdi kepada para habaib yang beliau berilmu dan berakhlak mulia itu lantas berpikiran beliau ini adalah zuriat Nabi atau keturunan Nabi. Karena secara pembuktian ilmiah nasional internasional terbukti habaib Indonesia itu adalah bukan keturunan bangsa Arab. Berarti bukan keturunan Nabi. Akidah yang salah dengan menasabkan para habaib kepada Rasulullah itu kalau tidak bisa dibuktikan adalah dosa besar. Maka dari itu untuk membuktikan di era masa kini, kalau di era masa lalu itu belum ada tes DNA, di era masa kini tes DNA itu valid untuk diikuti. Tidak usah mencari dalil hanya sebuah argumen, tapi harus dibuktikan secara publik bahwa tes DNA itu tidak akurat kalau memang punya. Kalau tidak punya, maka tes DNA ini saat ini keberhasilannya masih di rating di atas 90%. Berarti itu sangat luar biasa. Itulah beberapa alasan kecil yang harus kelompok Ba'alawi melakukan tes DNA, khususnya Ba'alawi Indonesia, demi kemaslahatan umat yang saat ini tidak tahu apa-apa, sedangkan masih terus menunggu dan mengikuti pergerakan perselisihan antara kelompok Ba'alawi dan kelompok yang menafikan bahwa Ba'alawi adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.